mungkin terlambat dari jadwal yang seharusnya karena memang persiapannya itu udah 2 jam sebelumnya. Jadi berangkat dari rumah saya di Lebak Bulus. Kata Gmaps-nya sih 1 jam 10 menit. Ternyata 2,5 jam. Oke. Sesuai topik kita pada hari ini, Raising Generation Alpha. Anak-anak kita, anak-anak generasi Alpha semua ya. Jadi generasi Alpha tuh yang lahirnya 2010 ke atas. Sampai kapan? Sampai maksimal tahun depan Bapak Ibu. Jadi 2024 itu terakhir, 2025 tuh masuk generasi Delta. Alpha, Beta. Nah, apa sih karakteristiknya? Karakteristik generasi Alpha itu 35% orang tuanya adalah generasi millennials. Tapi bukan berarti generasi sebelum millennials nggak punya anak generasi Alpha. Udah langsung kayak saya. Tantangan terbesarnya itu sebetulnya dari generasi Alpha adalah kecepatan berpikir otaknya mereka. Ya, jadi kalau kayak software Windows atau iOS gitu ya, mereka tuh update terus gitu. Capek ya. Mereka itu kayaknya ngedenger udah langsung menyerapnya tuh cepet. Nah, bahayanya attention span-nya jadi pendek. Akibatnya mereka jadi kelihatannya kayak anak dengan kebutuhan attention deficit hyperactivity disorder. Padahal enggak, tapi karakteristik generasinya seperti itu. Sukanya yang pendek-pendek di TikTok, di Reels, ya. Kalau kita, ini apa sih harus berulang kali dibaca, diulang gitu. Kalau mereka enggak, lihat sekilas itu udah langsung diserap sama otaknya. Abis itu gimana? Nggak tahu mereka apakah memperlakukan atau berperilaku tentang suatu hal tidak secara sadar. Jadi di otak kita tuh ada lapisan kesadaran, sadar, conscious, subconscious, sama unconsciousness. Nah mereka tuh masuknya ke subconsciousnya mereka. Ya, kalau unconsciousness tuh cuma bisa pada saat kita lagi tidur. Ya, kita mimpi apa? Nah itu alam bawah ketidaksadaran kita. Yang subconscious, kita berperilaku, tapi kita nggak sadar kenapa kita berperilaku itu. Lari gitu, terus nggak tahu nabrak temennya. Kenapa dia bisa nabrak? Nggak tahu, karena ternyata tayangan-tayangan yang dia tonton itu cepet, pace-nya sangat cepat, jadi mempengaruhi perilakunya dia. Selain itu, mereka sangat fokus sama hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Kalau main gadget, duduk anteng. Kalau disuruh yang lain, gak mau gerak, mager. Karena mereka mager, akibatnya mereka jadi punya masalah-masalah kesehatan. Ada yang obesitas, ada yang mereka malas olahraga, matanya kedip-kedip terus mungkin udah pakai kacamata yang tebal juga, dan ya kalau udah malas olahraga akhirnya nanti badannya, mohon maaf nih, jadi stunting. Jadi stunting itu kan bukan cuma dari gizi dan nutrisi aja ya, tapi kalau anak-anak nggak banyak gerak, ya mereka juga nggak bisa panjang badannya, nggak bisa jadi besar. Kemudian mereka punya kecenderungan apa? Susah berinteraksi sosial, sangat susah kecenderungan interaksi sosial, apalagi pandemi nih ya, 3 tahun pandemi. Yang paling kasihan tuh yang alpha agak belakang nih, yang lahirnya pas pandemi, sama sekali nggak punya stimulasi sosial, ketakutan, cemas gitu ya. Kalau yang lahirnya masih 2010, 2012 sampai 2015 itu cenderung dia masih agak bisa diarahin. Ada yang lahirnya 2010, 2012, 2013, 14, 15 ada ya. Mereka masih bisa diajak mikir.
Karena waktu itu perkembangan gadgetnya belum secanggih yang kelahiran 2017 ke atas. Kita juga mau beli iPad, mau beli iPhone atau gadget-gadget tablet yang lain juga masih mikir-mikir saat itu. Ini apa sih barang baru gitu kan? Karena trennya waktu itu masih BlackBerry, bener nggak? Masih pakai ada itunya tuh toolsnya, ya. Belum yang benar-benar layar sentuh semuanya. Nah itu mempengaruhi. Tapi yang 2017 kesini makanannya udah dikasih tablet. Nah jadi kalau nggak ada tablet mereka nggak mau makan. Terus kecenderungan orang tuanya, mohon maaf karena anak-anak milenial ini merasa tersakiti ya sama orang tuanya zaman dulu, jadi terlalu keras gitu kan. Jadi selalu punya pikiran ini, aku nggak mau anak aku kayak aku zaman dulu, bener ya? Aku nggak mau anak aku kayak aku zaman dulu. Ya udah deh, yang penting anakku makan, kasih aja deh dia main gadget kayak makan sambil naik odong-odong gitu ya, atau sambil di playground makan gitu, nggak apa-apa deh. Atau dia mau apa itu dibeliin. Anak saya itu lahir 2012, sampai sekarang dia nggak punya handphone sendiri. Terakhir, waktu kami tuh tinggal lama di Dubai, baru pindah ke sekolah di Jakarta tahun lalu, kelas 6 SD. Katanya dia harus bawa handphone ke sekolah karena harus check-in Peduli Lindungi itu. Wah, kotor-katir kan? Taunya 2 hari sebelum sekolah, mikir aja kerja saya. Kasih enggak, padahal kita udah punya agreement. Kamu punya handphone sendiri nanti kalau umur 15 tahun ya. Kalau enggak umur 15 tahun nggak akan dapat handphone. Tapi aku nggak bisa chatting sama temanku. Ya udah pakai aja laptop atau apa, pakai Zoom atau apa gitu. Nggak, pokoknya nggak usah gitu. Tapi diwajibin. Jadi konflik kan kita nih. Ya udah, akhirnya saya beli handphone baru. Nih kamu mau pinjemin handphone mama. Tapi nggak ada sosial media di dalam handphonenya atau games tuh nggak ada. Emang cuma buat berkomunikasi aja. Dan dia tahu nggak, karena udah kebiasaannya dari kecil. Udah di rumah mah handphonenya digeletakin, gak dipakai buat nelpon temennya apa gitu. Nanti kalau dia sambil ngerjain tugas bareng dia pakainya laptop. Sebelum tidur jam 8 gitu dia udah gak pegang handphone, karena udah terbiasa. Pertanyaan saya, siapa yang anaknya dari kecil udah dikasih handphone? Dari kecil dikasih handphone. Kecil tuh Ya, pas pandemi dikasih, pas karena online. Ya. Saya cuma mau bilang, Bapak Ibu jangan merasa bersalah ya, karena saya tahu tantangan kita jadi orang tua, kita bekerja, anak di rumah sama nenek, kita mau ngecekin anak gimana kalau nggak dikasih handphone kan? Apalagi di Jakarta. Siapa yang ngerasa bersalah ngasih anaknya handphone? Karena sekarang anaknya jadi susah dikasih tahu, betul? Ya. Semua itu ada di materi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu. Saya Samantha, saya psikolog anak. Saya sudah berpraktek lebih dari 6 tahun Bapak Ibu. Saya lulusan S1 dan S2 dari Universitas Tarumanegara. Sampai tahun 2018 bulan Oktober saya praktek di Brawijaya Klinik di Kemang. Setelah itu saya pindah ke Dubai. Sampai tahun lalu saya balik ke sini, saya praktek mandiri sekarang. Nah, ada buku saya. Sebenarnya saya mau bawa buat giveaway, tapi saya kehabisan stok di rumah. Jadi nanti saya mau koordinasi sama Miss Yanik ya. Mungkin ada 3 yang saya bisa kasih ke Bapak Ibu. Nanti saya titipkan ke Miss Yani supaya selanjutnya diberikan ke Bapak Ibu ya. Buku Seni Berkomunikasi Menanggapi Pertanyaan Anak yang Sulit Dijawab oleh Orang Tua. Itu buku pertama saya yang saya tulis sendiri. Sebelumnya saya sudah pernah menulis 2 buku lain tapi sifatnya berkelompok. Jadi satu untuk tentang pendidikan seksual, bekerja sama dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2021 itu saya menerbitkan buku bareng-bareng, buku anti panik
untuk anak 3-5 tahun. Tapi itu tim ya sifatnya. Kalau ini saya tulis sendiri. Baru-baru ini saya juga menerbitkan buku lagi, tapi untuk yang dewasa, jadi dari usia 18 tahun plus untuk mengenal diri lagi. Namanya A Gift for Yourself. Kalau mau kepo-kepo boleh. Nextnya. Oke, topik pembahasan kita ini, walaupun tadi di awal udah ada intronya ya. Parenting challenge-nya apa saja? Lalu emptiness syndrome ini apa? Increase conflict and stress management, connection before correction strategy, personal space and its issues, the art of handling awkward conversation, dan yang terakhir mengelola rasa bersalah meninggalkan anak atau orang tua di rumah. Mungkin anaknya tinggal sama orang tua kita, ya, atau sama mertua. Duh, gimana ya, beda pola asuh dan lain sebagainya. Nah, parenting challenge-nya, apapun generasi anak kita dan apapun generasi kita, pasti ada generation gap. Itu udah pasti mutlak. Bapak Ibu percaya nggak kalau saya bilang literasi tentang pengasuhan dari zaman sebelum Masehi yang ditemukan, kemudian zamannya Mesir, zamannya Cina, zamannya Turki berjaya, zamannya Perang Dunia I, zamannya Perang Dunia II, sampai zaman sekarang, yang dikeluhkan orang tua tuh punya kesamaan. Satu, anak saya nggak bisa nurut, saya kasih tahu. Gimana cara saya bikin anak saya nurut? Semua keluhannya sama. Dan ternyata parenting itu juga punya trennya loh. Tahun 1920-an yang dipromosikan gaya pengasuhan adalah gaya pengasuhan otoriter. Harus dengan cara kekerasan, makanya guru-guru juga bawa rotan zaman dulu. Ya, kenapa? Zaman perang. Di mana-mana susah, nggak ada yang sanggup. Jadi cara kekerasan adalah cara yang paling mudah, karena yang dijual adalah rasa ketakutan. Anaknya nurut nggak? Kelihatannya nurut. Nggak nurut, dihukum aja terus. Kemudian ilmu psikologi itu juga makin berkembang tahun 1950-an tentang parenting. Pengasuhan anak yang tadinya cuma psikologi dewasa, nih orang kenapa ya dia berhalusinasi, kenapa ya dia depresi dan sebagainya. Akhirnya mulai dilihat dari sisi anak-anaknya dari kecil. Nah itu mulai berkembang 1950-an sampai sekarang perkembangannya pesat. Akhirnya makin banyak nih ilmunya orang tua. Itu harus gimana sih kalau anak berperilaku gini, kita harus gimana? Tapi nggak ada rumusan pastinya. Makanya itu selalu jadi challenge kita sebagai orang tua. Kemudian membagi waktu itu adalah tantangan orang tua di Jakarta. Saya baru balik dari Jogja, saya ada beberapa agenda kemarin di Jogja. Kayaknya kemana-kemana tuh nyampe cepet. Jalan kaki aja nyaman karena trotoarnya bersih walaupun nggak besar. Di sini, ya Allah, kita mau jalan kaki aja tiba-tiba ada lubang. Saya soalnya suka jalan kaki, jadi saya ngerasain banget dan saya suka ngeliat nih kok baru jalan udah lubang, nanti kalau nggak lubang ada tukang jualan atau apa dan lain sebagainya. Jadi tantangan orang tua di Jakarta pasti membagi waktu. Kita harus kerja, kita harus ngurus anak dan pasangan kita di rumah. Belum urusan me time, katanya ibu juga harus healing. Bapak dikasih healing nggak? Kasih ya. Terima kasih loh. Biasanya nggak ada bapak-bapak, tapi hari ini ada. Kemudian tuntutan pekerjaan kita yang akhirnya membuat kita jadi stres. Stres itu nular ke anak atau pasangan kita. Akhirnya siklusnya jadi muter-muter di situ aja. Anak stres, kena kita yang lagi stres, dia membangkang, dia nyerang kita balik karena itu defense-nya dia, kita tambah marah ke dia karena kita udah punya label, ini anak nggak bisa dikasih tahu, ini anak nggak bisa nurut, nggak bisa ngerti orang tuanya lagi banyak kerjaan, tuntutan ini dan itu. Era numpuk tuh di situ-situ aja. Yang terakhir tentang inner child trauma.
Mungkin udah banyak yang familiar kalau main sosial media. Banyak psikolog 3 tahun belakangan ini mempromosikan tentang inner child trauma. Tapi ternyata inner child trauma itu gak semudah yang ada di sosial media. Karena lapisan layer trauma itu banyak sekali. Ada yang kita cuma trauma tentang pengasuhan, tanpa ada abusive, dia cuma gak suka aja stylenya. Tapi kok bisa ya kita trauma? Waktu kecil kita jalan ini kayaknya lempeng-lempeng aja, gak kenapa-napa. Karena pada saat dewasa terus mulai bermunculan banyak informasi, karena bikin kita jadi kita nggak ngalamin traumanya waktu kecil, tapi kita ngalamin secondary trauma. Secara nggak langsung kita mengakses informasi itu, membangkitkan trigger anak kecil yang ada di dalam diri kita, yang bikin kita jadi, iya ya, itu nggak ideal ya. Wah, berarti orang tua gue salah dong. Nggak bisa nih kayak gitu. Padahal waktu kita kecil, ya kenapa-napa kita. Oke. Kemudian hal-hal yang terjadi belakangan, informasi di pemberitaan membuat kita semakin ketar-ketir. Gila ya. Kok bisa gini sih? Ini pasti karena pengasuhannya. Siapa yang nonton berita 2 minggu terakhir? Ya, yang dibahas cara pengasuhan terus kan? Terus saya bikin konten aja. Target deh. Emang kalau anak bermasalah orang tuanya yang salah? Ya juga. Bisa aja bukan orang tuanya yang salah loh. Tapi secara pendekatan dari psikoanalisis Jung, itu dia bilang ada unconscious kolektif yang berkata ini adalah kesamaan. Jadi alam ketidaksadaran yang secara kolektif, jadi banyak gitu ya, bukan cuma ada di Jakarta, tapi di seluruh dunia itu fenomenanya seperti itu. Dan itu saya amati. Di Amerika apa kejadiannya? Orang pakai pistol. Di Kanada orang pakai pistol. Di Eropa semua unjuk rasa terus. Di Indonesia main hakim sendiri. Tahu kan kekuatannya, the power netizen 62 itu luar biasa. Ya, rekening semua orang bisa kebongkar itu. Itu fenomena yang menurut Jung sangat berperan. Kenapa? Karena nanti ada lagi tuh kalau kita belajar tentang candi-candi atau ya dululah segitiga yang ada di Mesir itu ternyata ada juga ditemukan di mana kok sama ya dari budaya. Padahal pada saat itu nggak ada internet, nggak bisa bertukar berita. Ternyata si unconscious kolektif ini yang berperan besar. Ada di dalam alam ketidaksadaran kita, ternyata tuh nyambung. Manusia ada di mana aja tuh nyambung. Walaupun orang tuanya udah, ya ampun, karena saya nemuin banyak sekali orang tua tuh berkeluh kesah sama saya. Nah, Samantha, saya tiap kali ikut seminar yang ada saya ngerasa bersalah, habis itu saya stres. Karena psikolognya selalu nyalahin orang tuanya. Orang tuanya salah, ibu sih pengasuhannya gitu, bapak sih nggak pernah ada di rumah. Ya emang hidupnya ideal kayak sultan? Enggak. Sultan yang ada di Dubai juga nggak ideal kok hidupnya. Anak-anaknya juga punya masalah masing-masing. Jadi sangat tidak adil kalau pemberitaan yang beredar adalah menyudutkan cara pengasuhan orang tua yang salah. Ada peran nggak? Pasti ada. Tapi porsinya mungkin ya tiap keluarga akan punya presentasinya masing-masing. Nah, posisi kita sebagai anak itu kita harus menuruti orang tua kita di zaman dulu. Ini yang akan bikin kita sekarang juga menuntut hal yang sama. Karena kita belajarnya dari orang tua kita. Oh, hal yang wajar. Nah, ada juga kebalikannya. Saya nggak mau anak saya kayak saya, kan gitu ya prinsipnya. Jadi sekarang saya ngikutin anak saya. Akhirnya jadi nggak kepegang tuh anaknya, nggak bisa diarahin juga. Terlalu permisif anaknya jadi seenaknya. Dia nggak tahu figur otoritas siapa, dia nggak kenal hukum, dia ya udah suka-suka gue deh gitu. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, inner child trauma, kita perlu memahami apa yang masih menjadi trauma kita dari masa kecil kita.
kayak gini Bapak Ibu, perlu kita bikin kolom gitu ya kalau lagi nganggur di rumah dan mau mengenal diri gitu, dicatat tuh satu kertas gitu. Dulu pengasuhan orang tua aku gimana ya? Terus kita diam, kita lihat yang muncul di kepala kita, pikiran kita apa, kita tulis aja. Jangan kita kasih judgement, kita deskriptif aja. Kalau kita udah deskriptif, kita bisa lihat, oh ternyata ada hal yang mengganjal di situasi ini. Tapi bukan berarti orang tua kita jahat sama kita, atau nggak adil, atau nggak memberikan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan saat itu. Ada juga yang saya dulu sering banget dihukum sama orang tua saya. Karena saya sering dihukum sama orang tua saya, jadi saya nggak bisa nih gitu memaafkan diri saya, karena akhirnya saya jadi gitu ke anak saya hukum terus. Nah itu traumanya lebih dalam daripada yang cuma contoh pertama. Dulu ada klien saya gini, Mbak, saya itu selalu keras sama anak saya. Anak saya teriakin, ngomong tuh nggak bisa pelan sama anak saya. Saya teriakin terus, dia nggak ngikutin saya hukum, saya masukin gudang, saya suruh strap di pojokan, saya suruh dia berdiri kaki satu, dan semua yang nggak ada hubungannya lah sama perilaku anaknya. Habis itu dia cuma bisa nangis saja. Dia saat itu tidak ingat sama sekali kalau waktu kecil orang tuanya berperilaku gitu ke dia. Sampai akhirnya ikut sesi sama saya berproses, dia baru ingat dan dia nangis banget. Itu sampai bergetar gitu loh, gimana sih anak, kebayang nggak anak umur 3 tahun dihukum kayak gitu. Nah itu tuh membekasnya seperti itu. Jadi keluarnya dari sikap kita sekarang ke anak kayak gimana. Kalau kita gampang ke-trigger, gampang terpantik, gampang marah, atau kita gampang ngerasa sensi tentang suatu hal, jangan-jangan itu ada kaitannya sama hal yang terdahulu. Ada juga yang namanya anniversary effect Bapak Ibu. Anniversary effect itu perhatiin deh, dalam 1 tahun bulan apa yang rasanya kok berat banget ya, selalu di bulan itu. Itu bisa berkaitan tentang trauma kita yang belum tuntas. Misal gak harus trauma inner child sama orang tua, tapi pada bulan Maret tahun 1995 aku pernah dibully sama temanku waktu di sekolah. Setiap bulan Maret rasanya gak enak aja, tapi bulan-bulan yang lain gak kenapa-napa. Itu juga bisa, ternyata masih ada efeknya di tubuh kita. Karena kalau kita ngomongin trauma, pikiran kita bisa lupa tapi tubuh kita nggak lupa. Oke? Kemudian menyayangi dan menerima sisi anak-anak dalam diri kita tuh gimana sih? Ya nih aku suka nih ngumpulin poli-poli, ada nggak ya? Suka aku harus memproses ini, enggak, aku tuh kuat kok. Jangan lebay deh, nah. Itu udah termasuk bukan reparenting kalau kita ignore itu semua. Itu udah termasuk kita mengabaikan. Padahal kita bisa, oke, kita dulu mungkin nggak dapat dipeluk-peluk sama orang tua kita batas leha untuk diri kita. Nah, gitu ya. Dan mungkin kita butuh tadi, dulu tuh pengen banget koleksi Barbie tapi nggak bisa gitu. Sekarang udah ada duitnya nih, ya tapi secara logisnya ada budgetnya. Bukan berarti kita nggak bisa beli sama sekali, tapi mungkin belinya 3 bulan sekali, misalnya kayak gitu. Suka banget nih traveling tapi dari kecil nggak pernah dikasih izin. Sekarang, dapet pasangan juga ngelarang-larang nggak boleh pergi. Kata ntar anaknya gimana kalau pergi gitu ya? Karena apa? Apa yang kita dapatkan pengalaman-pengalaman waktu kecil menjadi pengalaman yang familiar untuk kita. Akhirnya pengalaman yang familiar itu yang kita cari tanpa sadar membentuk kita ketemu pasangan yang mana, membentuk kita ketemu anak yang mana. Karena apa? Ketemunya bukan orangnya, tapi sisi dari pasangan itu yang mana. Ya, kalau pasangannya galak gitu, bapak kita, ibu kita dulu galak ya. Tapi kita punya
punya kebutuhan nggak mau dapat pasangan yang galak, maunya dapat pasangan yang bisa romantis. Bukan romantis ngasih bunga tiap bulan gitu ya, bunga deposito maunya kan. Jadi kita punya sisi keromantisan itu masing-masing gitu. Tapi kok nggak dapet ya feel-nya gitu. Jadi rasanya hambar. Ya nanti kita kritik lagi. Apa hal familiar dari kita kecil ya? Kayaknya itu terbiasa, tapi secara logiknya kita nggak pengen dapet yang kayak gitu. Tapi kok kita mentoknya dapet yang gitu lagi ya? Itu juga akan membentuk nanti sikap kita ke anak-anak kita gimana. Nah, meningkatkan kesadaran kita kapan munculnya trigger, terutama saat anak, karena anak itu paling sering nge-trigger kita. Dipanggil sekali, dipanggil 2 kali. Nah, coba deh. Yang ketiga kali kita datengin anaknya, kita tegur. Sayang, jangan dipanggil, jangan diteriakin lagi. Dia pasti langsung ingat karakteristiknya mereka, attention span-nya pendek. Jadi kalau dipanggil terus, dia bisa split, dia nggak dengar karena dia lagi fokus main game, fokus apa. Jadi disamperin, tepok bahunya, bisikin telinganya. Siapa anaknya laki-laki? Laki-laki itu paling anti diteriakin. Kecuali malam hari ya. Kalau anak laki-laki itu paling anti diteriakin. Anak perempuan lebih lagi. Teriakin balik dia. Jadi tepok, bisikin. Apa? Kita ngomong apa? Yuk makan yuk gitu. Di telinganya dia. Berapa menit lagi kasih pilihan. Mainnya mau 5 menit, 10 menit lagi. Tapi kita nggak tahu game ya kan. Dia lagi seru gitu. Ini baru nih, setengah jam lagi gitu. Benar ya, setengah jam ya. Kasih alarm. Alarmnya bunyi, kamu selesai. Jangan lanjut lagi. Kalau sebelum alarmnya bunyi udah selesai, dia jangan mulai lagi. Jadi membiasakan mereka punya kontrol diri dan komitmen konsisten. Tanpa perlu kita harus marah-marah atau teriak-teriak. Kita kan misalnya nggak ditangkepin ya, dicuekin ya, dipanggil nggak jawab kan. Ya atensinya lagi ke situ. Jadi kita yang santai. Memulihkan luka lama di masa lalu kita itu, kalau memang tadi udah ditingkatkan kesadarannya, kita udah tahu ternyata banyak luka-luka masa kecil kita butuh bantuan. Orang yang trauma nggak bisa memproses sendiri. Karena orang yang trauma itu butuh emotional support dari orang lain. Kenapa dia bisa jadi trauma? Karena waktu kecil dia ngerasa sendirian, gak ada yang nolong dia. Jadi dia butuh bantuan dari orang lain supaya dia punya bonding dan dia ngerasa bahwa ada orang yang bantuin aku. Ternyata aku gak sendirian. Oke. Nah, emptiness syndrome ini juga tantangan yang sering terjadi. Ya, kenapa? Kalau yang milenial sekarang, anaknya mungkin kelas 5, kelas 6 ya sekarang ya, atau kelas 3. Nanti rasanya bentar lagi ketika anaknya SMP, pasti ngerasain kesepian. Di rumah kosong, aktivitasnya banyak, udah mainnya sama temen-temennya, diajak malam minggu udah nggak mau sama orang tuanya. Aku udah janji di sini, aku mau nonton konser dan lain sebagainya. Tambah kesel lah kita. Karena apa? Kebanyakan orang tua ngerasa kecil aku kok galak sama anak-anakku ya. Sekarang mereka udah gede, aku pengen memperbaiki hubungan sama mereka. Gak punya kesempatan lagi. Konfliknya ini. Ya, stres emosional, bisa sampai jadi depresi, bisa khawatir, cemas berlebihan, bisa sampai kehilangan tujuan hidup gak? Yes, karena udah gak ada anaknya di rumah sering-sering. Dulu masih diteriakin, sayang, sini cepetan sekolah ini. Sekarang udah pakai alarm nih. Jadi kitanya bisa jadi makin posesif loh sama anak-anak remaja ABG kita itu. Jadi apa kalau kita posesif? Makin jauh anaknya dari kita. Makin gak mau cerita temennya siapa, makin gak mau cerita di sekolah bisa atau enggak ulangannya.
semakin nggak kenal lagi nih anak siapa sih. Kayaknya dulu kecilnya lucu deh, sekarang gedenya ngeselin gitu. So waspada ya Bapak Ibu. Nah, respon stres kita itu ada kira-kira 5, tapi yang paling sering orang biasanya flight atau fight, kemudian freeze, kemudian yang 2 lagi yang agak jarang itu flop dan fawn. Bedanya apa? Fawn itu suka people pleaser. Iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, padahal udah sebel banget gitu. Tapi dikasih, tetap kasih makanan, disuapin, tetap anaknya pleaser terus. Dia nggak tahu harus bilang enggak tuh kapan. Tapi tetap kan batinnya, oh enggak sih, sedih banget, anak gue nggak mau dengerin gue. Iya, tapi tetap dikasih terus. Nah itu jadinya permisif ke anak. Oke. Kemudian kalau flop, dia tiba-tiba kehilangan kontrol fisik. Ini jarang banget terjadi kecuali kita punya trauma hebat atau panic attack. Jadi langsung tiba-tiba aja jatuh. Oke, freeze, shutdown, biasanya kaku, panik. Ini juga berkaitan kalau kita punya high anxiety, jadinya nggak tahu mau ngapain. Gitu. Nah, yang paling sering lagi yang dilakukan adalah yang flight atau fight. Kapan kita bisa menggunakan flight atau fight? Tergantung. Kalau kita orang yang fight terus, nggak baik juga. Ada situasi tertentu kita perlu flight, melarikan diri dulu, pergi dulu, tenangin diri dulu, baru kita hadapi. Tapi orang yang kabur terus itu juga nggak baik. Kapan dia belajar menghadapi situasi-situasi masalah? Anak-anak itu perlu diajarkan mengatasi konflik dengan tepat seperti apa. Kalau enggak, ntar kayak yang ada di berita itu, ya. Karena mengatasi konflik di anak-anak generasi alfa, tantangannya mereka nggak dikasih kepercayaan sama orang tuanya. Mereka dibully, padahal mereka berkonflik sama temennya. Orang tuanya datang ke sekolah marah-marah di sekolah. Apa yang terjadi? Tahu dibuka CCTV, diviralin, selesai. Padahal dia berkonflik sama temannya. Zaman dulu mungkin pacar kita yang berkonflik, berantem, keroyokan, babak belur, merah-merah, nyampe rumah digebukin lagi sama orang tuanya kan? Ya. Tapi hidup-hidup aja nggak? Hidup. Karena itu lagi tren ya. Kalau sekarang trennya anti bully gitu. Anak saya pernah kelas TKA baru masuk 2 minggu. Setiap hari selama 2 minggu itu ada teman perempuannya bilang gini, "You're not my friend. Do not come into my group. This is my gang. You're outsider." Karena mereka dari bayi-bayi udah di situ gitu. Nah, saya baru masuk TK. Cerita, nangis kan? Ada ngapain nangis? Saya bilang gitu. Bilang aja besok, but you are my sister. Mampus. Iya, kasus. Bener, dipraktekin besoknya. But you are my sister, I wanna play with you, kata anakku gitu. Terus dia cerita pulang sekolah, terus dia gimana? Dia diam. Balas lagi enggak? Enggak. Tapi kamu bisa main sama yang lain? Bisa. Bagus. Berapa hari kemudian ditusuk mulutnya pakai pensil warna. Umur 4 tahun. Wow. Jadi bully itu dari umur 4 tahun udah bisa terjadi. Dan itu sudah ada bukti penelitiannya, bukti teoritisnya. Kenapa bisa? Karena anak insecure. Anak sebelum umur 4 tahun mereka taunya main sendiri. Umur 4 tahun mereka baru kenal main sama teman itu kayak gimana, rebutan mainan, nggak mau baris, apa segala macam. Jadi konfliknya tuh udah mulai terjadi dari usia itu. Terus saya diceritain itu saya kata, ini ibunya psikolog nggak punya empati kata anaknya ya. Mama kalau ke klien diam diceritain gitu. Kalau ke aku tenang nak, yang sakit mana? Nggak ada lukanya, nggak berbekas. Gitu. Oke. Terus waktu itu saya lagi kerja di luar kota, di telepon gitu.
Ya, daripada gue ikutan nangis gitu kan. Alhamdulillah anak saya kena bully, dia belajar sekarang. Gimana dia bisa menjadi anak yang resilient? Dan nak, gak apa-apa nak, nah aja, besok main lagi ya. Saya bilang gitu. Gak mau, kata dia. Ih, gak apa-apa main lagi. Nanti kalau dia gitu lagi, biar lu bilang sama mama. Nah, ternyata singkat cerita, ada kesalahan penanganan dari pihak sekolah saat itu. Ya, saya ngerasa jadi nggak puas. Karena apa? Karena nggak ada yang lihat kejadiannya, padahal satu kelas gurunya 3. Kok nggak ada yang bisa lihat? Jadi di belakang saya, kenapa saya di depan anak saya kayak gitu, tapi di belakang saya kepo cari tahu, jadi detektif, supaya dia nggak merasa dia adalah korban. Dia harus fight untuk dirinya sendiri. Sampai kapan ibunya bisa ngasih tahu temenin dia terus? Makanya saya bilang main lagi besok ya. Mana temennya? Saya temenin gitu. Depan kelasnya ada playground. Sini, namanya siapa gitu. Main gitu. Main bareng gitu. Saya liatin, saya pantau. Anak itu jadi diam. Enggak dibenci, enggak dimarahin. Padahal kemarin nggak bisa tuh ini. Ya udah, akhirnya mereka jadi berteman, bersahabat ya setelah itu. Jadi penanganan konflik itu kalau kita balas dengan kekerasan juga, jadinya perang dunia, gak jadi bersahabat. Karena apa? Anak itu juga insecure. Temanku diambil, ini anak baru nih kan tengil gitu. Nih geng gue udah terbentuk dari umur 2 tahun, diambil sama anak baru. Insecure ya tuh anak, insecure kan? Akhirnya mereka get along together lah gitu, finally. Nah, kita itu seringnya kalau anak cerita diapa-apain di sekolah, awas ya tuh nanti mama samperin, mama cari tahu ibunya siapa. Ibunya tahu nggak anaknya kelakuannya kayak gitu? Ya, langsung kalau nggak nelfon di game gitu. Lu tahu gak sih ini rame kayak gitu ya. Ya, makanya seringkali pihak sekolah nggak mau mempertemukan orang yang lagi berkonflik, nah berantem lagi, tersandungnya pindah di sekolah. Oke, jadi kenali kita seringnya respon stres kita apa, supaya kita bisa mendampingi anak kita. Karena kalau kita tidak mengenali respon stres kita akan mengajarkan anak juga jadi tidak mengenali dirinya. So, berikutnya, nah, konflik ketika semakin tinggi, gimana ya cara manajemen stres kita? Pahami dulu family mapping dan siklus keributan di rumah tadi. Triggersnya kapan aja, sering ributnya kapan, dan durasinya berapa lama. Biasanya tiap rentang usia anak bisa beda ya. Anak umur 5 akan beda siklusnya sama anak umur 10 tahun. Oke. Lakukan emosional dan problem focus coping. Hindari hanya salah satunya. Maksudnya gini, kalau emotional focus coping, kitanya tuh cari dulu hal-hal yang menyenangkan diri kita, meningkatkan dopamin kita. Makan, jalan-jalan, belanja, main game, olahraga, itu emotional coping stress. Tapi problemnya adalah menghadapi masalah itu. Ini anak begini nih, ini anak malas belajar, gak punya motivasi. Kalau kita emosional terus, kita cuma marahin aja. Tapi problem dia malas, gak motivasi belajar, gak pernah terselesaikan. Oke, tapi kita harus cari cara supaya dia selesai. Manajemen waktunya gimana, bikin dia bisa runut dan punya kesadaran diri untuk belajar seperti apa, itu harus kita cari solusinya. Kemudian pusatkan pada collaborative solution, win-win solution. Emang bisa? Bisa. Anak saya dari umur 3-4 tahun aja udah saya ajarin win-win ini. Memang kita sampai anak usia 12 tahun itu kita harus lebih banyak yang satu arah. Dek, Kak, kamu perlu begini, kamu gini. Tapi sesekali kita selipkan. Selipkannya dengan apa? Dengan pertanyaan pilihan A atau B. Kamu mau mandi sekarang atau enggak? Kamu lebaran nanti mau pakai baju yang ini atau yang ini sebelum kita beli? Kenapa itu harus diperkenalkan? Supaya dia ngerasa dia tuh didengar
terjadilah negosiasi. Ya tapi kan mama maunya bajunya kembaran, mama maunya yang ini. Nah itu kan jadi bujuk membujuk gitu. Sesekali kita kasih dia, sesekali kita yang ambil perannya, kita yang memutuskan. Tapi kalau udah 12 tahun ke atas, anak-anak udah akil balik, itu akan lebih susah lagi. Kalau kita nggak membiasakan itu dari kecil, bukan nggak bisa ya, tapi caranya lebih ke masuk ke pertemanannya dia, ke hobinya dia ngebahas apa kita ikutin pembahasan itu. Dan nanti sifatnya kayak diskusi ngobrol sama teman. Kecuali hal-hal yang esensial, yang benar-benar nilai keluarga yang harus dijunjung tinggi, nih anaknya emang harus dimarahin ya, marahin lah. Tapi marahinnya jangan di depan umum. Ya, marahinnya di rumah. Kalau punya kakak adik, jangan di depan kakak adiknya, di kamar, cuman sama orang tuanya. Ya, kenapa? Supaya kakak adiknya nggak iseng sama dia. Ntar biasanya jadi iseng, jadi sibling rivalry lagi. Dia jadi ngerasa, tuh kan aku disalahin terus, tuh kan aku dibully gitu. Oke. Kemudian tingkatkan keterampilan komunikasi kitanya. By message, sandwich communication. Jadi mulai tuh dari kita puji-puji dulu tuh anaknya, baru isinya bobotnya dia harus berubah apa. Habis itu kita puji lagi usaha-usahanya dia yang udah dia lakukan selama ini apa. Nah ini ada diagram ini. A itu orang tua, B itu anak. Yang tengah-tengah irisannya, keputusan yang baik adalah hal yang baik juga untuk orang tua dan anak. Tapi susah buat mencapai ke situ kalau inner child kita belum beres. Kalau kita masih ngerasa ngomong sama anak secara hati ke hati itu tabu. Oke. Kemudian, nah, connection before correction pasti juga yang suka main sosial media udah sering dengar ya seluruh. Itu caranya gimana? Spend time together. Kalau ada psikolog yang bilang, yang penting quality. Quality time-nya harus ada, berkualitas walaupun kuantitasnya nggak banyak. No. Gimana mau quality time kalau waktunya aja nggak ada? Ya, terus kapan? Oke, jadwalnya gimana? Tiap keluarga pasti punya jadwal masing-masing, agenda masing-masing. At least satu hari itu 30 menit. Ya, terkoneksinya gimana? Nggak bisa ketemu, kita lagi di luar kota apa segala macam. Pakai telepon 5 menit, 10 menit, telepon aja. Tapi anakku pendiam, kitanya yang ngoceh aja dulu. Oke. Atau nggak, susah nih, PDKT kan nggak mungkin langsung bisa kayak gitu. Iya, kirimin aja foto, cerita aja dulu. Foto, video, di sini, ini, gini, segala macam. Saya cerita. Habis itu kita bertanya dan sebagainya. Lama-lama dia ngerasa pada saat dia bercerita kita dengerin, dia jadi nyaman sama kita, dia akan cerita semakin banyak. Tantangan terbesarnya, diamlah saat anak bercerita. Karena seringnya ketika anak bercerita dan ada sesuatu yang tidak sepaham sama kita, dia baru cerita, mama tahu nggak, temanku ada yang gayanya gemulai gitu. Nah itu kan bahaya gitu. Dengerin aja dulu. Oke, gimana ceritanya? Orang tuanya tuh tahu nggak sih deh kalau dia kayak gitu? Tapi mama jangan bilang ya. Iya, mama dia. Ya gitulah, sama kayak kita di kerumpulan teman-teman kita, tapi ini sama anak gitu. Ya kenapa? Karena ingat mereka juga punya kebutuhan untuk merasa didengarkan. Oke, ada klien baru saya kelas 1, kelas 2 SMP gitu. Pertama orang tuanya datang. Orang tuanya berkeluh kesah. Saya bingung sama anak saya bla 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 gitu ya. Terus anaknya cerita sama saya, tante tahu nggak? Kenapa ya? Kok adik aku yang selalu dibelain daripada aku? Aku disuruh ngerti adik aku terus. Akunya nggak di ngertiin. Nah akhirnya dia jadi kalau sama orang tuanya dia diam aja. Tapi aku mau ngomong juga nggak didengerin. Gitu. Jadi introspeksi sikap kita ke anak, apalagi kalau anaknya lebih dari 1 ya. Udah benar-benar nggak sih kita memperlakukan sama nih? Ya harus ada yang diperbaiki apa? Ya memperbaikinya harus koneksinya dulu. Sebelum
sebelum kita mengkoreksi apa-apa yang di hati kita belum mengganjal, masih mengganjal. Kemudian listen, validate, hug, ini perlu. Belum bisa dia bercerita, kita kasih pelukan. Tapi ingat, ada anak nggak suka dipeluk karena bahasa kasihnya dia mungkin hadiah. Cobain dulu bahasa kasihnya masing-masing. Dikasih hadiah senang nggak dia? Dikasih pelukan nyaman nggak? Kalau enggak nyaman kita tanya, apalagi udah gede-gede ya. Kamu suka nggak dipeluk? Jujur deh. Kalau nggak suka dipeluk, bilang supaya mama nggak maksa peluk-peluk kamu. Kenapa? Anak sekarang pintar loh. Karena di sekolah diajarin konsen. Ya kan? Saya pernah ketemu anak umur 3 tahun ya. Saya jawab biasanya, hai, tos dong. Bukannya tos, mama, aku nggak mau pegang kamu, aku nggak kenal kamu. Gitu. Jadi sama anak sendiri juga mereka udah paham tuh. Enggak, kata ibu guru, kalau aku bilang enggak, kamu nggak boleh maksa. Gitu jawabannya. Terus orang tuanya tipe yang physical touch. Ya udah ditelat deh, atau deh. Share your feelings itu penting. Kita hanya bilang, tapi jangan bilang kamu nggak ngerti perasaan mama. Jangan bilang gitu ya. Mama itu lagi ngerasa agak sedikit kehilangan kamu karena selama belakangan ini kamu sibuk terus loh. Kapan ya bisa ngeluangin waktu kita me time, our time, girls time, boys time, mommy daughter, mommy son, daddy son, daddy daughter time. Ayo dong gitu. Kapan ya? Nah itu perlu. Ya, nyampeinnya tuh emang tergantung karakter anak. Ada anak yang straight to the point, ya kita harus straight to the point juga. Tapi kita ajarin dia untuk asertif. Nah nggak semua orang suka straight to the point loh. Jadi kamu belajar juga asertif ya. Asertif tuh gimana sih? Firm and kind, gak nyakitin orang. Oke, ask curious question daripada ceramah. Ini kita nanya, kepo. Terus anaknya bosan. Mama nanya terus deh. Ya habis mama emang orangnya kepo nah. Tapi kalau anak saya udah hati-hati banget. Karena dia kalau ditanya kebanyakan, capek jawabnya, mama nanya terus gitu komentarnya. Mama tuh makanya dengerin kalau anaknya lagi cerita. Ya lagi nyetir, lagi suruh mikir nyari jalan, suruh dengerin dia gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, ntar ya, tiap kali dia lagi cerita kalau saya nggak konsen, saya akan bilang, sayang, ntar ya, mama lagi nggak konsen. Sabar ya, itu adalah boundaries kita. Nanti ada waktunya khusus cerita lagi ya, dan dia akhirnya paham. Oke, ya udah. Terus dia ntar berapa lama kemudian dia nyamperin lagi. Udah ada belum waktu khususnya? Bentar, 5 menit lagi, pasang timer sama. Jadi anak yang dikasih timer, ibunya juga dikasih timer. Jangan sampai kita nggak mau ketika anak minta, dia pasti akan ngerasa, ih, buat apa dong aku dikasih timer gitu. Oke, personal space and its issue ini berkaitan dengan boundaries. Boundaries aturan itu perlu kita terapkan. Apa aturan di rumah? Gak boleh bohong. Tapi begitu anaknya jujur dimarahin. Ya bohong lah anaknya. Ya, kalau aturan di rumah saya nggak boleh bohong. Jadi ketika dia jujur, terus dia nanya, Mama marah nggak? Mama terima kasih sayang, kamu udah ngomong yang jujur. Padahal dalam hati, cus gitu ya. Aturan yang kedua kalau di rumah saya, kita saling mengkoreksi. Kamu boleh bilang ke mama keluh kesahmu tentang mama, mungkin mama ada yang kurang baik selama minggu ini, bilang, sampaikan gitu. Dia bilang, mama sibuk, aku mau main gak bisa. Iya sayang, ayo kita main kapan ya. Kan hidup gak selalu setiap hari sibuk kan. Tapi ini minggunya lagi sibuk, minggu depan lowong kok saya, negosiasi lagi ya. Tapi aturannya jelas apa, jangan sampai kita juga melanggar aturan itu. Misalnya punya kakak beradik, kalau mereka bertikai kita lihat dulu dari jauh, mereka bisa nggak berdamai. Rebutan remote TV, ternyata habis itu mereka berdamai diam sendiri. Ya udah, kita nggak usah interfere apa-apa. Jangan dikit-dikit ngapain itu berantem, kakak ini dialihin aja. Akhirnya mereka nggak belajar cara mengatasi konflik. Aturannya makan sayur, tapi anaknya nggak suka sayur.
Kita yang kreatif dong ya, nyiptain gimana cara-caranya. Boundaries fasilitas. Kenapa harus ada boundaries fasilitas? Karena semua berkaitan dengan budgeting. Ya. Kalau enggak ya ntar kayak gitu lagi deh. Jadi boundaries fasilitas ini termasuk sebulan dikasih pulsanya berapa? Kuotanya berapa? Di rumah ada langganan internet, anak boleh akses internet sampai jam berapa? Kalau habis kuota di handphone atau di gadgetnya, terus mereka gimana? Diisi ulang top up atau enggak? Itu fasilitas. Ke sekolah, ya kayaknya harus nambah supir baru nih. Teman saya minggu lalu gitu. Dari ribet nih, anaknya 2, sekolahnya beda, orang tuanya juga kerja, kayaknya harus punya supir 2 deh. Orang tuanya terus, bentar ya, lu yakin lu punya supir 2 gitu. Ntar udah punya supir 2, nambah supir 3. Bayar pajak, pajak progresif nih. Terus dia baru ingat, anaknya udah kelas 2 SMP yang satu. Udahlah, anak gue yang kelas 2 SMP itu gue suruh aja naik ojek. Nah, benar, udah gitu aja, kan bisa dipantau sekarang. Yang penting anaknya gak kemana-mana gitu kan. Terus kenapa saya bilang boundaries fasilitas ini perlu kita lakukan? Karena akan mengajarkan kemandirian sama anak. Ada anak yang memang lagi perlu disupport, dikasih guru les tambahan. Tapi kalau kita kasih guru les tambahan terus menerus, dia akan terkondisi, dia bergantung sama gurunya. Gurunya diambil, dia nggak bisa belajar. Oke. Tapi justru kita bisa duduk bareng sama guru les tambahannya. Miss, aku mau anakku begini-begini, nanti kita lepas pelan-pelan, jadi dia bisa belajar sendiri ke dapurnya. Nah itu udah ada kesamaan belum nih sama guru les tambahannya. Tapi kalau lagi kelas 6, kelas 3 gitu, kelas 12, kelas 9 harus persiapan ini dan itu, ya nggak apa-apa. Situasional kan artinya. Dan kita memberikan dukungan justru ke anak kita bahwa kamu nggak sendirian. Ada nih fasilitasnya. Tapi bukan berarti fasilitas ini akan seterusnya bisa kamu dapatkan. Kamu tetap harus usaha. Dan sama, balik lagi, mau ada fasilitas apapun, tapi kalau kita nggak ngajarin anak tentang kemandirian, kita juga nggak akan ngerti kok. Ya, ini ada cerita lagi. Keluarganya cukup berada dan lain sebagainya, semua fasilitas supir dan mobil semua ada. Anaknya nggak ngerti mesin mobil. Pertanyaan saya, orang tuanya ngerti nggak mesin mobilnya? Nggak tahu. Kalau tahunya pokoknya udah ada yang ngurus aja. Ya udah, standar hidup keluarga itu seperti itu. Ketemu sama orang yang standar hidupnya beda, harus ngerti semuanya, diajarin dari kecil sama orang tuanya kayak gitu. Walaupun penuh fasilitas juga, tapi harus ngerti, diajarinnya seperti itu. Ketemu gini kan kira-kira konflik ya, latar belakang keluarganya beda. Kita lahir dari latar belakang keluarga yang beda nggak sama pasangan. Apa yang mau kita kasih ke anak, itulah boundariesnya kita. Kita kan udah komitmen bareng-bareng. Saya dari keluarga begini, kamu dari keluarga begitu, tapi di rumah ini yang berlaku seperti ini. Itu yang dijunjung tinggi. Jangan lagi nyalahin, bisa ya lo diajarin mak lo dulu gitu sih. Salah, akhirnya kita kesel, ngomel aja. Boundaries emosional, jangan kebanyakan kesian sama anak. Jadi nggak bisa apa-apa nanti anaknya. Aduh, kasihan anak saya, dia dipukulin sama temannya. Aduh, kasihan anak saya, dia nggak punya teman. Kebanyakan kesian sama anak jadi nggak punya resilient, nggak punya daya juang. Karena apa? Dia terbentuk mentalnya jadi victim, jadi korban. Akibatnya karena mentalnya seperti itu, ya dikit-dikit dia kasihannya lah aku. Gitu. Ada momen-momennya, jadi kayak gimana sih batasannya ini? Lagi sakit, aduh kasihan anak mama sakit, gitu kan, kita biasa gitu ya. Aduh kasihan anak mama jatuh, gitu. Tapi kita lupa ngasih kalimat selanjutnya. Tapi hebat loh,
habis sakit sembuh kan? Tapi hebat loh, habis jatuh lukanya ketutup lagi karena udah dirawat, dikasih obat ini itu gitu. Lupa bagian yang punya. Makanya jangan lupa ya. Karena kalau lupa, ya nanti anak jadi terbentuknya akan mengkasihani aja. Dia lupa bahwa dirinya juga bisa jadi resilient. Kenapa kok kita jatuh? Pernah dengar yang namanya Joe Dispenza? Enggak, Joe Dispenza pernah? Ngikutin Bu? Ngikutin ya. Ceritanya dia lumpuh, dia bisa jalan lagi kan? Karena di dalam otak kita ada plasticity, brain plasticity atau neuroplasticity, istilahnya itu sama aja. Intinya adalah ketika kita terluka, kita bisa mengobati tubuh kita sendiri. Begitu pula dengan anak. Banyak di seminar-seminar parenting, jangan bentak anaknya karena kalau dibentak putus itu kabel-kabelnya di otak. Iya, kalau dibentak tiap hari, nggak pernah disayang. Kalau dibentak sekali mah nggak apa-apa. Kenapa? Sedikit stres, sedikit trauma itu bikin anak jadi resilient, jadi nggak manja. Jadi dia tahu, oh aku tuh tangguh ya, oh aku tuh bisa ya ternyata ya. Jadi makin kuat, come back stronger. Kayak lagunya Kelly Clarkson. Boundaries penyelesaian konflik yang dari tadi juga saya udah ulang-ulang. Lihat dia sama kakaknya sama adiknya gimana. Kalau dia bisa nyelesain ya kita cuma lihat dari jauh. Tapi kalau kita tiba-tiba udah duduk aja, udah kita interfere terus, mereka jadi nggak belajar apa-apa. Sama temannya pun juga gitu. Kalau dia kenapa-kenapa sama temannya di sekolah, jangan kita langsung ke sekolah, kita komplain atau kita langsung ngobrol, diskusi sama guru-guru di sekolah. Tapi kita tanya dulu, kita kasih tahu dia perasaan dia gimana, kita validasi perasaan dia. Besok kalau kamu ketemu temanmu masih begini-begini, coba kamu lakuin cara A, coba kamu lakuin cara B. Atau kita tanya, menurut kamu gimana? Kamu mau ngapain saat ketemu teman kamu? Jadi dia udah, oh ya, aku tuh kreatif kok untuk menyelesaikan konflik, aku bisa. Kita mengarahkan saja. Tapi kalau udah kebangetan, banget, ya mau nggak mau emang kita harus datang kan. Nah, batasan ini yang bisa menentukan adalah Bapak Ibu sekalian sebagai orang tuanya. Karena itu berkaitan dengan value di rumah seperti apa dan value di sekolah ini seperti apa. Udah sejalan belum sih semuanya? Karena kalau enggak nanti anaknya jadi nggak konsisten kan. Oke, the art of handling awkward conversation. Kira-kira awkward conversation apa aja? Tentang seks. Tentang seks. Apanya tentang seks yang ini aneh nih? Where baby come from itu common. Satu, anak saya suatu hari pernah bilang, you had sex right? Wow, saya mau Berapa dia pre-military, but few weeks ago. So it's not dying, you don't get killed, you're not bleeding like waktu ibu surgery kaki kan. Saya said, yeah, I'm not dying, still alive. That's all I said. Udah. Iya. Menegangkan ya? Iya, sangat menegangkan. Kok bisa tahu sih? Iya. I think si anak belajar dari bayi itu keluar dari apa, kalau saya dengan bahasa dengan anak saya di rumah memang menyebut genital kita sebut, kita tidak menganggap itu tabu dan dia baru tahu bahwa itu keluar dari kejadian. Tapi aku bilang no, I have caesar surgery, jadi kamu tidak keluar dari saya jelaskan seperti itu terus dia kayak gini, just don't have sex again, you don't need any more kids terakhir itu. So dia ada pemikiran bahwa it's going to kill me because I got stabbed. Karena terakhir saya operasi mata ikan kan I bleeding gitu ya, so I don't want to bleed to death, so don't do it again. Gitu. Akhirnya ada conversation. Setelah itu kita duduk berdua, kita ngomong, ada conversation bahwa it happens kalau sudah nikah nanti. Nikahnya kapan? Oh, itu umur berapa kalau kamu sudah nikah? Nikah kapan kalau kamu sudah bisa beli rumah sendiri, kalau saya gitu ya. Nikah kamu di rumah. Ya bikin makin susah Bu, nggak tahu kalau di Jakarta berapa umur. Lama-lamain gitu, saya gitu. Jadi maunya you are financial
kasar. Dan itu bawa kamu bisa nikah sama cuma baik kayak bapak gitu. Ya, yang bapaknya ya. Iya. Tapi tetap dikasih ruang dia. Oke, don't have sex again. Oke, ampun. Resistant minutes. Ini menarik sekali ya. Ada lagi yang mau sharing? Ya. Kalau anakku Charlotte masih T1, terus few weeks ago dia bilang gini, Mama, one day I want to get pregnant, and then I wanted this a boy, I want to name him Richard. Udah punya nama dia. Dan nanti Richie Rich soalnya. and then when I give birth, I don't want the doctor to put her or his hand in my vagina. Dia bilang gitu. Because it's very scary. So mama waktu lahirin aku gimana keluarin akunya gitu kan. So ya sama kayak Mbak, aku nggak genital kita sebut di rumah. So she knows her body part. So yeah. And then I try to explain gitu kan. Okay, so my doctor waktu itu cuman ajarin aku how to breathe aja gitu. Wait mom, your doctor man atau girl dia bilang, boy or girl? Well, my object is a boy. Kenapa boy boleh pegang dan lihat? Jadi rolling questions kan. Dari situ mikir lagi, oh iya ya gitu. Ada beberapa yang bisa lihat karena dokter itu pekerjaannya bla bla bla. And then dia nanya lagi. Jadi one question leading to others yang bikin akhirnya yes udah bisa jawab yang ini. Yang ini belum bisa dijawab lagi, makin pusing. Seru ya? Iya gitu. Seru. Ada yang sudah mengalami lagi serupa? Iya, gimana Bu? Jadi kalau anakku tuh usia 8 tahun itu dia dari sudah kira dari T1 itu memang dia sudah bertanya dari mana bayi itu lahir. Waktu itu memang saya dikasih tahu dari mana dia genital itu. Bagaimana caranya? Kenapa kalau dia sama perempuan itu laki dengan perempuan kamu itu bisa lahir? Bagaimana caranya? Gitu. Saya bingung jawabnya di situ. Gimana ya? Nanti kalau gede deh baru bisa tahu gitu, baru tahu. Tapi kan saya takut ya kalau dia buka misalnya YouTube apapun mencari sendiri gitu. Jadi saya suka kontrol dia buka apa nih pasti selalu melihat gitu. Tapi kan kita nggak mungkin bisa ngawasin kan. Walaupun kita udah kasih istilahnya family apa sih parenting yang boundariesnya strict lah yang nggak boleh buka macam-macam saya bisa lihat gitu kan. Tapi kan tetap aja ketakutan itu masih ada gitu. Terus ini di minimarket ya suka melihat kan kadang-kadang di tempat kasir tuh ada alat kontrasepsi dan warnanya berwarna-warni Dan ada rasanya. Pisang, strawberry gitu kan. dia bertanya itu apa itu apa saya bingung jawabnya kan saya kan orang gede gitu ya tapi itu apa kenapa harus untuk orang gede jadi pertanyaannya dia selalu memburu gitu jadi kayak kenapa orang gede yang boleh tahu kenapa anak kecil nggak boleh tahu dan itu memang bikin saya panik kan saya nggak tahu jawab gimana jadi kayak pokoknya nanti deh udah gede nih baru tahu gitu tapi kan ketakutan selalu ada gitu makanya saya datang ke sini pengen tahu gitu. Pengen tahu ya. Thank you Bu untuk sharingnya. Kira-kira 3 orang ibu mau sharing? Silahkan. Jadi kebetulan ini baru terjadi beberapa minggu yang lalu anak saya kelas 5. Jadi waktu itu saya kan kumpul di rumah orang tua saya bawa anjing saya dan kemudian ada anjingnya ipar saya juga datang, adik saya. Kemudian anjingnya itu udah mulai nempel-nempel ke saya dan nggak sengaja memang ipar saya bilang, aduh jangan dulu deh, kayaknya dia mau kawin gitu kan. Berarti kan dia melihat dong dia lagi nemplok, lagi posisi gitu. Nemploknya bukan ke anjing saya karena kita udah pisahin, tapi anjing itu nemplok ke saya terus gitu kan. Ke ibu langsung. Ke saya langsung. Udah singkat cerita, pulang minggu kemarin kita ketemu lagi. Terus ada salah satu adik saya nanya, yang satu lagi, dibawa gak anjingnya? Satu lagi, enggak, cuma ada anjing saya. Bagus deh mam, soalnya kalau nggak nanti dia seksual. Dia bahasanya gitu. Kan iya bahasanya kan saya jadi aduh saya harus jawab gimana. Saya karena saya udah panik bingung, saya cuma bilang oh iya kamu lagi belajar ya, nanti tunggu di sekolah ya. Udah terus udah gitu kemarin di mobil waktu pulang sekolah kan kita suka ngobrol sama adiknya, dia ketawa-ketawa di belakang sama adiknya, dia bilang aku excited nih sains mau belajar tentang reproduksi. Nanti aku kasih tahu kamu ya bukunya. Jadi kan adiknya kelas 3, jadi kan belum belajar ke sana kan. Saya takut nanti misalnya dia
juga apa ya cepat banget buka Google segala macam. Apa yang harus kita lakukan kalau kan kita nggak bisa ngecek terus nih dia buka apa. Kalau sampai akhirnya dia buka dan dia lihat itu kita harus gimana juga. Kadang-kadang kita nggak mau jawab karena saya itu tadi kayak ibu-ibu yang lain takut pertanyaan tambah panjang. Satu pertanyaan kita bisa jawab, dua bisa lama-lama jadi panjang. Makanya saya cuma bilang nanti ya kamu tunggu deh, nanti Miss-nya akan jelasin dari buku di sekolah. Itu sih. Thank you. Ketakutan dan variasinya macam-macam ya. Oke. Yang mau sharing nanti tahan dulu. Biar saya nggak lupa nanggepin ini. Pertama, kalau anak yang bertanya, artinya dia sudah siap karena dia kepo. Kalau dia belum bertanya, mungkin dia juga belum kepikiran. ya. Jadi kalau kita yang nggak siap, kita bilang, boleh nggak bahasnya ditunda, jangan hari ini, karena bunda belum siap. Mungkin lagi beres-beres, mungkin lagi di mall, mungkin lagi nyetir, apapun lah alasan yang rasional. Lagi belanja di supermarket. Nah kalau ngomong itu di mobil aja ya, jangan di sini. Misalnya gitu. Oke. Jadi dia nanti tanyanya di mobil ya. Dan kita ingat yang tadi mau tanya apa waktu di dalam. Yuk kita bahas. Kenapa nggak boleh nanya di luar? Karena itu adalah privacy. Privacy itu kayak apa? Filosofinya kayak kita ke kamar mandi. Semua orang tahu kan kita ke kamar mandi ngapain? Kalau nggak buang air kecil, buang air besar, mandi, cuci muka, wudhu yang muslim, atau make up gitu kan. Tapi kan kita nggak kepo. Nggak kepo tuh bentuk pup kita kayak gimana. Iya nggak? Kamu tadi ngeliatin kan? Pup kamu warna apa? Nggak kepo kan? Kan kita nanyain, udah selesai pup ya? Udah lega? Ya ini lega banget, tadi mulus banget. Kan gitu jawabannya kan? Sama. Ya nak, ngomongin tentang seks, seksual dan seksualitas itu di ruang yang tertutup, bukan di ruang umum. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak tahu harus jawab apa, kamu lagi kepo banget ya, nanya terus, kenapa sih kamu bisa jadi penasaran kayak gini? Jadi kita tahu alur berpikirnya dia sebelum kita jawab. Misalnya tadi anak ibu ngeliat alat kontrasepsi itu, iya dia jawabannya gini, iya soalnya itu kok bentuknya kayak gitu, terus ada buah-buahnya, bisa dimakan atau enggak sih itu gitu. Enggak nak, itu nggak bisa dimakan. Itu apa? Itu buat orang dewasa. Itu cuma buat orang dewasa, nggak adil deh gitu. Jadi makin penasaran karena kita salah jawabnya. Gitu. Jadi jawabnya gimana? Makanya tanya dulu, kok kamu penasaran banget? Apa yang bikin kamu penasaran? Ternyata cuma gambar buahnya doang yang bikin dia penasaran. Oh kamu penasaran gambar buahnya? Emang sih gambar buahnya lucu, udah komentarin aja gitu. Terus langsung dibuat pisang. Pisang satu sisi. Tapi kalau kita, karena itu akan tergantung usia anak. Anak saya pernah nanya gitu juga. Waktu dia kecil lah, dia cerita dulu ya. Nanya dari umur 3 tahun lah, dia udah cerewet, udah tahu analogi tubuh tuh apa aja gitu. Terus dia bilang gini, jadi aku lahir gimana? Aku dulu gimana? Dia bilang gitu, di rahim. Di rahim mama, bukan perut ya, rahim ya. Karena kalau perut nanti dia mikir sakit dong gitu. Kan perut kan buat pencernaan. Di rahim. Oh di rahim, iya. Coba lihat dong, ada fotonya nggak, ada videonya nggak? Ada kebetulan waktu itu. Tapi pas lahirnya tuh ngeblur, jadi nggak kelihatan gitu kan. Dia senang tuh, hei gitu. Aku udah lahir ya, aku asalnya dari sini ya gitu. Jadi dulu terkoneksi ya gitu, ada si tali pusarnya itu. Iya gitu. Udah, ya begitu kan kita cuma bagian iya aja. Karena dia deskriptif, dia nggak nanya. Terus habis itu, dia bertanya, itu gimana Monica ada di rahim, namanya Monica kan? Di rahim mama tuh gimana ceritanya? Itu dia udah gede tuh, udah kayak umur 8 atau umur 9. Kenapa? Kok tiba-tiba kepo? Iya, soalnya dipikir-pikir
mikir ya, masa tiba-tiba ada di rahimnya mama sih dia gitu. Oh, kamu kepo. Coba lihat aja tuh di YouTube. Gimana ceritanya? Gak dibuka juga, orang YouTube-nya saya blok. Mama nyebelin suruh lihat tapi nggak bisa dibuka gitu. Iya, itu mengulur waktu, trik mengulur waktu Bapak Ibu ya, supaya kita siap juga. Habis itu kita dudukin sini nah. Ini ceritanya, tuh Bapak Ibu kan udah pintar-pintar tuh ya, bilangnya nama biologisnya apa, ya. Kemudian diceritain gimana, kemudian ada value-nya kalau udah menikah dan sebagainya gitu. Terus anak saya waktu itu dia akhirnya gini, belajar di sekolah udah reproduksi. Kebetulan sekolahnya kan waktu itu di luar. Kejang-kejang lainnya. Itu kelas 5. Kelas 5 dia belajar. Terus dia bilang gini, ih jadi dulu ya ada sperma masuk ke rahimnya mama. Ih, iu, kata dia gitu. Ih, dia mau. Pokoknya mau nikah nggak mau nikah, mau nikah nggak mau punya anak. Iu, gitu. Kerjanya tiap hari iu terus. Ujian nggak mau belajar, nggak mau. Ntar ketemu soal itu katanya. Kan dikasih anatomi tubuh, suruh ngisi itu apa aja isinya sampai yang organ-organ dalamnya gitu. Ayo lah nak gitu. Nggak mau. Ya udah nggak usah belajar. Keisi juga tuh. Bagus lah waktu itu. Bisa lupa kayak gini. Terus habis itu belajar kurikulumnya setelah organ tubuh manusia, organ tubuh tumbuhan dan hewan-hewan. Jadi dia akhirnya merasa oh semua makhluk hidup tuh seperti itu ya. Iya, semua makhluk hidup seperti itu, pasti caranya beda-beda. Kalau tumbuhan juga macam-macam, kalau hewan juga beda-beda gitu. Terus dia nanya berikutnya, di rahim mama ada berapa telur? Nggak tahu berapa. Ayo kita ke objin, tanya sama objinnya. Tadi yang kepo gitu kan. Nah, akhirnya jadi casual pembicaraannya. Tapi melewati itu adalah suatu hal yang memang harus dilewati. Saya mau ngomong, dia nggak mau ngomong. Kamu tuh bentar lagi ini loh, puberti loh, akhir balik loh. Mau, gitu. Aku mau jadi baby lagi. Pusing, kata dia kalau ini ya. Kenapa gitu? Tantangan tiap orang tuh beda-beda. Kalau anaknya yang kepo, enak ngasih taunya. Triknya ada, kita tanya balik, kita tahu pikirannya dia seperti apa sambil kita nyiapin jawabannya. Tapi kalau anak yang nggak mau diajak ngomong, itu lebih susah. Karena ketika anak kita nggak mau diajak ngomong, gimana cara kita bisa masuk ke hidupnya dia, ke pikirannya dia, supaya dia mau menerima apa yang lagi kita edukasikan ke dia. Apakah harus selalu nunggu kapan dia siap, kapan dia ngomong? Ternyata enggak. Ketika dia nanya itu kode dia udah siap, kita cepet-cepet masuk, kita kasih tahu. Berapapun usianya dia, tadi ntar ya kalau kamu udah lebih gede kamu bisa paham. Gitu. Kalau sekarang usianya 9 tahun, ya nanti 12 tahun dikasih tahu. Gak apa-apa. Gitu. Dengan nanti ditanamkan lagi value-value agamanya, spiritualnya gitu kan. Tapi kalau dia udah 10 tahun, gak apa-apa kasih tahu aja. Itu alat kontrasepsi, nah. Alat kontrasepsi itu apa? Supaya orang nggak bisa hamil dan supaya melindungi dari penyakit-penyakit seksual gitu. Apa itu? Banyak. Kalau anak saya ini ada bukunya, mau baca nggak? Terus ya, serem ya gitu. Ya udah habis itu katanya, aku mau sekolah aja, mau kerja aja gitu gitu. Nggak boleh. Sekolah aja boleh terus, tapi nggak boleh kerja terus. Kebalikannya anak ibu ya. Nanti suatu waktu kamu harus pacaran. Nanti kalau udah pacaran, ngerasa cocok ini itu, kamu nikah, punya anak sendiri, ngurusin anak lagi. Gitu. Nggak mau. Itu aja anaknya dede aja, mama suruh hamil lagi, mama yang suruh hamil. Jadi tiap keluarga pasti tantangannya beda-beda. Kalau anaknya nggak mau ngomong, tapi kita ngerasa kayaknya gue jadi orang tua harus
gue. Karena hari zaman gini, beritanya aja udah bikin shock ya, coba. Umur 8 tahun, mencabuli yang 5 tahun, dan lain sebagainya. Untungnya anak saya nggak tahu berita-berita itu. Tapi, saya selalu bilang sama dia, terutama untuk menjaga diri ya, ini anak laki atau perempuan sama aja loh. Ya. Karena banyak klien saya yang laki-laki ternyata pernah dicabuli sama pembantu tetangganya zaman dia kecil. Gitu. Nah itu sama, jadi pelecehan kekerasan seksual itu sama terjadi both side. Dan kalau nggak diberesin dia akan jadi pelaku di kemudian hari. Oke? Saya selalu bilang gitu. Di dunia sana itu banyak orang yang nggak sesuai sama kita. Nggak tahu mereka lika-liku kehidupannya itu seperti apa. Kita adalah pengontrol terakhir yang bisa jaga diri kita sendiri. Jadi ya kamu harus tahu gitu. Pakai analogi ini lagi, rahasia itu apa? Rahasia baik, rahasia buruk. Kamu nggak boleh simpan rahasia sendiri. Kalau kamu simpan rahasia sendiri, mama nggak tahu, mama nggak bisa nolongin kamu. Ya, dibagi lagi, rahasia baik itu rahasia apa yang tidak merugikan dan membahayakan siapapun. Rahasia buruk itu yang merugikan, membahagiakan. Contoh temennya cerita, gue mau mati nih. Rahasia baik atau buruk? Buruk. Dan itu kita sampaikan, kita kasih tahu dia. Mulainya dari situ. Kalau privacy itu kayak kita di kamar mandi, kayak gini-gini. Nah ngomongin seks seksual dan seksualitas itu kayak gitu analoginya. Baru dia paham akhirnya. Oh oke. Terus habis itu apa? Kalau anaknya adalah anak laki-laki, bapaknya yang perlu kasih tahu untuk persiapan akil balik, cara perawatan, membersihkan dan segala macam organ kelaminnya itu seperti apa. Kalau perempuan ya ibunya. Tapi kalau kondisinya mohon maaf, tidak ada salah satu orang tua dari yang sama jenis kelaminnya, maka mau nggak mau kita atau ada saudara kita, kakak atau adik kita yang bisa kasih tahu yang jenis kelaminnya sama, gitu. Dan itu nggak apa-apa. Lagi ya kalau anak laki-laki itu, mohon maaf nih, kalau udah akil balik pertama, kan mereka sekarang suka nggak tahu ya, dikira itu ngompol, padahal enggak kan. Jangan sampai mereka merasa malu atau jangan sampai mereka merasa, aduh ribet nih harus ganti spray dan lain sebagainya gitu. Karena mereka banyak, bahkan ABG sekarang nggak ngerti itu apa. Tapi di grup WhatsAppnya mereka ngirimin foto, video mereka lagi mandi, telanjang dada, coba. Mereka nggak tahu itu masuk undang-undang ITE. Harus kita kasih tahu juga. Kalau kita nggak kasih tahu, itu pelanggaran loh, nggak boleh loh. Ya nanti jadi keterusan tuh kayak anak yang umur 8 tahun katanya ngeliatin apa di handphone ibunya. Kitanya juga jangan sampai kecolongan. Ada kasus dulu zaman dulu. Bapaknya hobi ngumpulin. Mohon maaf ya bapak-bapak. Tapi ini contoh kasus supaya kita belajar aja. Bapaknya hobi ngumpulin itu di grup WhatsApp. Ya salah tuh ya bapak-bapak itu. Anaknya kelas 4 SD, laki-laki, suka main game di handphone bapaknya. Gak sengaja salah satu anggota grup itu cetung notifikasi muncul, kepencet sama anaknya, ya tinggal slide aja kan, slide. Gak pernah dihapus. Habis itu anaknya forward itu ke handphonenya, dibawa ke sekolah. Dia kasih lah di sekolah. Nih, mau yang mana? Pusing kan? Habis itu ibu-ibunya yang ngamuk. Anakku ngapain anak gue? Kalau nggak dipanggil guru ya. Bu, mohon maaf, anak ibu meresahkan di sekolah. Ditanya cerat-cerat. Ya, jadi mohon kita sebagai orang tua yang lebih punya kesadaran,
Ya, namanya juga manusia dewasa tidak lepas dari itu. Tapi cepet-cepet dihapus. Makanya saya bilang di awal, kalau anaknya dikasih handphone sendiri, jangan ngerasa bersalah. Tapi penggunaan dan kita bikin perjanjian. Mungkin itu memang lebih aman dia punya handphone sendiri daripada dia nggak punya handphone, pakai handphone kita ada notifikasi buyar semuanya. Tapi kapan dia boleh pakai handphone, isinya apa di handphone, itu semua adalah persetujuan. Ada juga teman saya, dia sama, dia nggak mau kasih handphone ke anaknya, terus dia pakai aturan gini, mama nggak akan beliin kamu handphone, kamu beli aja sendiri. Nabung loh dia, nabung 1 tahun kebeli itu handphone. Akhirnya nggak bisa diurus, anaknya bilang apa? Kan kamu nggak mau kasih aku handphone, aku nabung, aku beli sendiri, ini handphone aku, bukan handphone kamu atau kamu beliin. Gak ada aturan pakai handphone ini. Nah, lo gimana? Umur 8 tahun, pusingnya? Pusing. Makanya, apapun pakai perjanjian. Jadi gini, prinsipnya selama anak masih di bawah 17 tahun, itu tanggung jawab kita. Prinsipnya adalah kita perlu ngarahin mereka. Dan di Indonesia itu udah gak ada yang namanya penjara anak-anak, tuh udah gak ada. Zaman berapa 10 tahun yang lalu tuh masih ada penjara anak-anak. Anak nakal dipenjarain, anak nakal dipenjarain. Sekarang nggak ada. Kebayang nggak stresnya pemerintah? Dan nggak tahu kenapa sih itu diambil gitu. Karena kenakalan remaja itu ya. Mungkin perlindungan, mungkin itu hak anak gitu ya. Apapun. Tapi kondisinya sekarang jadi semakin merajalela karena nggak ada ketakutan lagi. Tapi kalau dikumpulin di penjara juga nakalnya cuma pindah aja sih. Jadi sebetulnya yang diharapkan oleh pemerintah itu ada satu penyuluhan di mana anak-anak ini bisa jadi benar gitu, tanpa mereka merasa bahwa mereka tuh dihukum, tapi tetap dirangkul oleh komunitasnya. Nah, merangkul ini kan balik lagi connection before correction kan. Kalau yang nakalnya udah kelas klimaks, ya Allah, itu emang ngebenerinnya nggak cukup setahun. Tapi semoga anak-anak Bapak Ibu dijauhkan ya dari hal kenakalan remaja seperti itu. Kitanya emang harus banget ngomongin, apalagi kalau yang udah mendekati remaja atau bahkan udah remaja. Gaya pacaran termasuk, kita nggak bisa ngelarang anak kita untuk tidak pacaran. Karena kalau kita larang mereka apa? Backstreet. Kayak nggak pernah muda aja ya Miss. Pusing. Saya termasuk yang pernah kok dilarang pacaran, tapi nggak pacaran, cuman ada yang deketin, jalan bareng gitu. Bilang kemana? Sama teman gitu. Terus kan kita pinter ya, anak remaja itu kan pinter ya, mengelabui aja. Emang perginya bareng-bareng sama teman, bergerombolan. Tapi zaman dulu masuk bioskop tahu kan ngapain? Nonton, makan popcorn gitu. Tapi apa? Kalau anak sekarang gitu ya, dengan pola asuh yang disiplin positif, gentle parenting gitu, kita terbuka, kita berkomunikasi sama anaknya, nggak mau loh mereka nggak kepikiran loh. Orang anak saya nih, mama tahu nggak di sekolah aku udah ada yang nembak. Ya kan selama ini pakai bahasa Inggris, jadi nggak tahu istilah nembak itu apa gitu. Nembak apa? Itu dilamar, kejar-kejaran, pakai cincin, dibikin pelaminan. Hah? Kayaknya zaman mama nggak ada kayak gitu dan di sekolah. Ya beneran dikasih videonya, kasih lihat. Ada itu tempat cincinnya, terus cincinnya tuh dari ranting pohon gitu loh. Kayak gitu. Terus ada bunganya gitu. Terus ada altarnya, nikah mereka di situ, bikin perjanjian. Gitu. Ada saksi. Ada saksi, saksinya teman-teman itu 100 orang. Ada ibunya. Jadi gitu. Terus kamu gimana perasaannya? Saya nanya gitu kan, gimana perasaannya? Ih geli ya gitu. Emang harus sampai kayak gitu banget apa? Oh udah bagus, gak usah gue ceramain, dia punya pikiran gitu kan. Terus ngobrol lagi sama anak-anak yang lain kan suka main, suka playdate. Anak saya tuh suka playdate gitu. Jadi dengerin gitu mereka ngomong tuh apa pentingnya panjang gitu. Ya kan gitu juga. Terus ternyata teman-temannya tuh juga setipe gitu. Apaan sih?
suka sama si ini, aku suka sama si itu gitu kan. Ada dong, mohon maaf ya, ada yang agak-agak gitu, tapi ya belum sih, dia nggak bilang kalau dia itu orientasi seksualnya apa tuh, dia nggak bilang, tapi dia menunjukkan gitu kan sisi lain dari dirinya gitu. Terus sama teman-teman diledekin terus gitu. Belakangan anak saya jadi ikutan, dia ngomong gini, habis nelfon temennya dia ngomong di rumah, mama aku transgender. Maksudnya apa? Udah panik nih ibunya. Maksudnya apa nak? Iya aku transgender. Iya maksudnya apa? Itu loh, aku tuh harus perform di sekolah pakai baju laki-laki. Iya. Iya, terus teman aku yang laki-laki disuruh pakai baju perempuan. Terus dia tadi memperagakan di sekolah langsung jadi cewek gitu. Kalau kita zaman dulu kan kita ngeledekinnya pakai bahasa banci gitu kan, dasar lepong apa segala macam gitu kan. Nah kalau ini ngomongnya udah langsung transgender tuh kan karena ya gitu. Nah saya jadi masuk lagi ngasih tahu dia. Nah itu ada kondisi, iya aku tahu kok, jadi gitu. Maksudnya tahu kok, itu pelangi kan, dia bilang gitu. Dia lebih pintar pokoknya dari saya gitu. Oke. Terus akhirnya kamu tahu dari mana? Sama ini kayaknya nggak, iya dari teman-teman yang di sekolah itu lagi. Mereka ternyata ada pendidikan seksual di sekolahnya dan gurunya ngasih tahu gitu. Oh orientasi itu secara biologis gimana? Kalau yang laki-laki suka laki-laki disebutnya apa? Perempuan suka perempuan disebutnya apa? Transgender apa segala macam itu dapatlah mereka. Oh gitu, iya. Coba yuk, secara agama gimana? Saya kasih pendekatannya gitu. Iya itu kan ini gitu. Akhirnya apa? Dia udah kebentuk sendiri di otaknya dia. Pokoknya itu nggak benar gitu. Terus kamu sukanya sama siapa? Kasih tahu. Jadi kerjaan saya sama orang tua lain di sekolahnya dia. Kamu sukanya sama siapa? Kita kejar. Kamu harus suka sama siapa gitu. Kalau kamu bilang kamu nggak suka, curiga. Gitu. Akhirnya jadi visual. Karena kalau kita cuma ceramah, ini jadi makin awkward, mereka makin tertutup loh. Ada case di sekolah lain lagi, bukan di sekolah anak saya. Anak ini problematik di rumah. Memang orang tuanya ribut aja kerjanya. Dia deket lah sama kakak kelasnya yang jenis kelaminnya sama. Dia deket, gitu. Akhirnya guru-gurunya udah khawatir kan. Dipanggil orang tuanya nggak ngerti. Dibawalah ke saya anak-anak. Menurut anaknya, enggak kok, aku nggak suka sama dia. Cuman aku ngerasa nyaman karena dia sangat caring ke aku. Kan aku nggak dapetin itu di rumah. Gitu. Ya, ada juga nih cerita orang tuanya selalu memaksa anaknya tidak boleh bermain sama yang lawan jenis. Jadi harus mainnya tuh cuma yang sama jenisnya aja terus. Suatu hari dia buka ke pintu kamar anaknya lagi ngapain? Lagi menghisap es krim temannya. Gimana coba? Datang, Mbak tolong dibenerin dong Mbak. Bapak. Gitu. Jadi benar pengasuhan kita tuh nggak ada buku manualnya. Tapi kuadrannya kalau kita nggak punya koneksi sama anak, kita nggak akan bisa mengkoreksi apapun. Jadi kalau yang namanya LGBT itu ya, zaman dulu itu kan memang termasuk gangguan seksual di dalam buku manual booknya psikolog dan psikiater. Terus belakangan nggak masuk lagi. Kenapa? Kok dianggap common? Mohon maaf karena jumlahnya makin banyak. Psikologi adalah pendekatan sosial. Kalau pendekatan sosial ya situasi fenomenanya seperti apa. Asperger itu juga nggak masuk lagi jadi gangguan mental atau gangguan psikologi. Kenapa? Karena orang-orang Silicon Valley katanya Asperger semua mereka marah. Jadinya cuma spektrum autis aja. Nah itu adalah kondisi-kondisi juga. Ya, pendekatan sosialnya seperti apa? 20 tahun lagi dibilang itu adalah gangguan lagi bisa nggak? Bisa. Tergantung nanti trennya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Oke? Tapi kalau kita punya
pemahaman dan punya value di dalam keluarga kita, saya nggak mau nih anak saya kena gitu hidden agenda atau apapun lah gitu ya. Pokoknya mau selamat dari ini, perbaiki koneksi kita. Kuncinya cuma itu. Dan dijejelin tentang agama apa segala macam, nggak akan masuk kalau koneksi kita nggak masuk. Karena klien-klien saya yang dewasa agamis banget, tapi jawabannya apa? I choose my sin. Itu omongan di pertemanannya mereka. Lo makan babi kan? Lo minum alkohol kan? Lo nggak makan babi, gue nggak minum alkohol, tapi gue menyimpang. Itu mereka begitu. Tapi kalau kita runut-runut, baliknya inner child lagi. Bisa salah satu orang tuanya nggak hadir. Jadi ceritanya gini. Kalau kita ngomongin yang homoseksual ya, misalnya gini, itu adalah bawaan dari kromosom 23, kromosom seksual, nggak bisa diapa-apain. Udah terlahir begitu, dari zaman Sodom dan Gomora begitu. Oke, udah ya emang begitu. Dan orang-orang itu sangat tersiksa karena dari mereka kecil umur 4 tahun mereka nggak pernah punya kecenderungan suka sama lawan jenisnya. Oke. Tapi kalau yang karena pembentukan situasi sosial, seksual dan seksualitasnya berubah orientasinya ini, karena dicekokin terus sama hal-hal yang berkaitan sama itu, dan karena background keluarganya juga, misal anak laki-laki, bisa aja dia nggak ada figur bapak, jadi dia nyari cowok juga. Oke. Bisa juga anak perempuan gak ada figur bapak, tapi nyarinya perempuan lagi. Karena harusnya lu nyari laki-laki dong. Karena ada gini, kalau perempuan gak ada figur bapak atau hubungan sama bapak yang gak bagus, kecenderungannya kalau gak nyari sugar daddy, ya lah sugar daddy, terus dia jadi, mohon maaf ya, mungkin open BO gitu atau sebutannya di spark gitu kan. Kemudian ya gitu, nggak jelas aja deh pokoknya, entah jadi lesbian atau apa gitu ya, itu bisa. Tapi kalau dia punya dan tumbuh dalam keluarga yang hangat, penuh koneksi, dan kitanya juga ngarahin hati-hati, terutama terkait orientasi seksual, karena ini isu yang sangat sensitif sekarang ini ya. Anak-anak tuh ngomongnya kan udah kayaknya lebih pintar gitu. Itu dia akan menyadari bahwa hakikatnya tuh nggak begitu loh. Ada klien saya jauh di Eropa, orang Indonesia, stres karena umur 12 tahun semua teman-teman udah ngomongin orientasi seksual. Hey, temannya jangan gitu, pakai bahasa tangan. Kamu kan lesbi, deh, pasti lihat video lesbi lagi ciuman di TikTok. Enggak, aku nggak suka perempuan, kata anak itu gitu. Ketahuan lah chat-chat itu di handphonenya dia, sama orang tuanya akhirnya disita, diantar ke saya. Saya bilang, Bapak Ibu mohon maaf ya, kondisi psikologi itu kan udah nggak boleh ini jadi gangguan. Saya nggak bisa benerin itu, nanti saya yang kena teguran kode etik, saya nggak bisa kerja lagi. Tapi saya paham dari sisi agama dan kekhawatiran kita sebagai orang timur besar banget sama kondisi ini. Saya benerin self-esteemnya dulu ya, biar dia bisa bilang enggak sama temennya. Oke, setuju. Benerin self-esteem anaknya, tambah benerin koneksi dia sama orang tuanya gimana. Memang backgroundnya anak ini nggak punya bapak dan dia hidup sama bapak tiri. Bapak tirinya sayang sama dia, tapi dia selalu punya pertanyaan di otaknya dia, where is my biological father? Kenapa bapak gue nggak mau ketemu sama gue? Kenapa tiap dihubungin selalu reject? Dan dia kebentuk kan jadinya kan, si ibu ini baik banget sama dia, very lovely mother, nggak ada boundariesnya malah. Akhirnya jadi dia nyari yang mirip kan, yang familiar tadi. Dia cari yang familiar itu, ketemu sama teman-teman yang
begini, terlalu jauh pertemanannya, jadi begitu. Akhirnya dia menyadari itu, umur 12 tahun ya, jangan tanya terapinya kayak apa. Panjang itu soalnya, tiap minggu. Akhirnya dia bilang ini, Tante sayang, makasih ya Tante sayang udah bantuin aku. Aku jadi berani bilang enggak kalau temanku itu ngirim video. Dan akhirnya dia ngerasa kita nggak satu frekuensi, dia nggak berteman lagi sama aku tanpa aku harus nolak dia. Karena dia sangat sulit untuk nolak orang juga. Ya, jadi benar-benar tahu kan betapa rikinya ini terombang-ambing si anak yang lagi nyari jati dirinya dia. Begitu pula harapan saya sama Bapak Ibu sekalian, kalau mendapati anak-anak misalnya di rumah, dia cerita tentang temannya atau dia sendiri kebingungan dan lain sebagainya, satu, kita jangan pernah panik. Karena saat kita panik, mereka udah langsung blok, nggak bisa dicerita sama dia. Oke, walaupun kejam-kejam kita ya. So, ngomongin seks seksual dan seksualitas harus selalu berbasis edukasi. Kasih fotonya, kasih datanya, ini realitinya. Mereka lebih percaya penelitian daripada agama. Jadi gabungin antara penelitian dan agama. Oke. Terus kenali mood anak, pahami reaksinya. Ngomongin ginian jangan pas anak lagi moody, apalagi capek pas ujian. Jangan. Cari waktu yang baik. Berikutnya validasi perasaan dan pakai iMessage. Validasi itu penting. Jadi pas dia lagi cerita, kamu bingung ya sayang. Kita menerjemahkan emosinya dia. Itu ngaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena dia ngerasa dia dipahami. Kalau dia udah ngerasa dia dipahami, kita masuk ngomong apa aja gampang. Oke. Nextnya, mengelola rasa bersalah. Maaf Ibu Steph, maaf interupsi untuk parkiran ini teknis Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk mobil dengan plat nomor B 2273 SRG ada yang mau keluar Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Mengelola rasa bersalah kita sebagai orang tua ya, apakah kita meninggalkan rumah karena kita bekerja atau kita lagi momis trip sama teman-teman geng kita, anak sama pasangan kita di rumah. Intinya kita perlu be gentle with ourselves karena kita juga perlu healing. Ya, saya psikolog yang nggak against healing traveling tuh enggak. Walaupun dari psikolog di Instagram marah-marah, healing kok traveling, healing itu ke psikolog katanya gitu. Sayanya enggak gitu. Karena saya tahu ada kapasitas saat kita burn out, apalagi parenting burn out, itu memang kita butuh penghiburan. Psikolog aja butuh penghiburan, yang mungkin ya saya tahu limitasi saya butuh ya berapa bulan sekali saya harus break nih, nggak boleh terima klien apapun juga. Udah, benar gitu. Karena itu all buat energi dalam diri kita. Kita stres pusing kepalanya, cangkir kita penuh, yang ada luber, bukannya enak diminum lagi kan. Nah, itu. Hal-hal itu kita perlu sadari. Jadi nggak apa-apa sesekali kita ninggalin anak di rumah, kita pergi ke salon. Tapi ada juga orang yang aku nggak tipe yang harus ke salon sih. Sebenarnya aku cukup berdoa, cukup punya waktu 1 jam aja sendiri, nggak ada yang gangguin di rumah. It's all enough for me. Kenali diri kita, supaya kita nggak merasa bersalah. Kan aku harusnya jadi ibu gini-gini. Nggak ada yang sempurna, apapun tuh nggak ada. Tentukan batas waktunya untuk memproses. Tiap berapa lama sih? Atau kita butuh durasinya berapa lama? Tiap berapa lama frekuensinya? Mungkin tiap 3 bulan sekali aku butuh me time yang lama banget, sesuai budget juga. Tapi nggak deh, kayaknya sehari cukup kok, cuma 30 menit dengerin lagu sambil dance sendiri sambil mandi. Mungkin mandinya harus di bathtub sesekali. Enough. Jadi kita yang tahu itu kita lakukan. Tapi anak saya nangis, nyariin. Mungkin masih ada yang kecil-kecil. Ya nggak apa-apa, dia nangis. Setelah selesai, tadi makanya jangan kebanyakan kesian-kesian sama anaknya. Setelah selesai kita datang, tadi nyariin dia. Kenapa? Mama kan nggak pergi nak. Iya sedih ya, nggak bisa ketemu ya. Padahal nggak ketemunya cuma 30 menit kan. Biasa itu anak-anak.
Tapi balik lagi kita ngobrol lagi, sampaikan, mama juga perlu waktu sendiri loh. Gak apa-apa. Itu gak akan bikin anak kita jadi kenapa-kenapa. Jaga komunikasinya supaya nyambung terus gitu. Bisa dari handphone, dari video call, voice note, ya. Kemudian jaga perspektif yang tepat. Kenapa? Karena harus realistis. Seringkali kita nggak realistis karena kita pengennya yang ideal, betul? Tolong jadi orang tua yang realistis, sesuai kondisi, sesuai profil. Yes, ada keluarga yang ibunya cukup jadi ibu rumah tangga, tapi ada keluarga yang ibunya juga harus bekerja. Makanya woman support woman, man support woman. Semua support, saling support. Ya, jangan kita terus-terusan cuma nyari salahnya aja, nggak akan selesai. Apalagi kalau kita tipe defense mechanism-nya adalah self-blaming. Orang-orang yang punya defense mechanism-nya self-blaming akan semakin merasa bersalah dibanding yang enggak. Dikit-dikit nyalahin. Anakku sakit gara-gara aku nih sibuk kerja. Anakku sakit gara-gara aku nggak perhatian. Apalagi kalau ketemu pasangannya suka nyalahin orang juga. Makin sulit untuk terbebas dari rasa bersalah. Kenapa? Kalau kita makin tinggi rasa bersalahnya ini bisa menular ke anggota keluarga yang lain. Jadi nggak happy, nggak harmonis di dalam rumah. Jadi obatnya apa? Banyak-banyak bersyukur. Tapi bersyukurnya nggak bisa cuma puji Tuhan, alhamdulillah ya, gitu. Enggak. Dipraktekkan betul-betul. Rumusnya, bangun tidur langsung bersyukur. Bersyukur yang sederhana aja. Aku masih bangun ya. Aku bisa ketemu anakku lagi. Aku masih bisa bernafas. Terus senyum. Senyum itu energi. Siang-siang ada kejadian apa, senang dia bisa makan. Senang dia bisa ini. Itu bersyukur. Menikmati hal-hal kecil yang ada hadir dalam hidup kita. Menjadi suatu berkat buat kita. Akhirnya kita jadi terbiasa melihat dari sisi yang realistis dan optimis. Enggak jadi gampang panik. Ya. Mau ngajarin anak-anak bersyukur gimana? Pakai gratitude jar. Minta mereka nulis di kertas kecil, kertasnya cemplungin di terputar kecil ke jar. Nanti dari situ dia bisa lihat kan warna-warni, banyak ya gitu. Ternyata sama ini udah banyak berkah baik dalam hidup kamu. Kalau dia nangis, lihat lagi tuh berkah baiknya berapa banyak. Tapi validasi dulu tangisannya ya. Jadi hidup itu nggak akan pernah seimbang Bapak Ibu. Yang ada kita terus berupaya menciptakan keseimbangan itu supaya bisa sampai ada di titik yang betul seimbang. Terakhir, parenting is about us to learn new things. Emang tugasnya kita orang tua belajar aja terus. Anak kita umur 12 tahun nanti belajar lagi. Anak kita umur 18 tahun belajar lagi. Jadi tentang kita, parenting itu nggak pernah tentang anak, tapi tentang kita yang selalu belajar lagi mempersiapkan. Unlearn to learn, learn to relearn, selalu kayak gitu. Kalau kita nanti udah punya cucu, anak-anak kita udah punya anak, belajar lagi kan kita. Tapi ingatlah, pengalaman pertama itu pasti lebih menantang daripada pengalaman-pengalaman selanjutnya. So, kalau kita bisa mengatasi situasi yang sulit saat ini, anak-anak akan lihat kita dari sisi baiknya dan mereka bisa mencontoh. Orang tua itu ternyata resilient ya. Karena pola asuh itu sebetulnya diturunkan ke anak dari social learning. Mereka lihat, mereka ikutin. Tapi ada anak yang sadar, orang tuanya nggak ini, aku mau berubah. Tapi berubahnya nggak tahu prosesnya gimana, akhirnya jadi tadi permisif. Makanya dari keluarga otoriter jadinya permisif ke anak, anaknya jadi nggak ketolong juga. Kalau yang dari keluarga demokrasi, biasanya ke bawahnya demokrasi juga karena udah nyaman di situ kan. Tapi kalau dari keluarga yang neglect, nggak ada orang tuanya, tinggal di luar kota juga nggak pernah nyamperin anaknya, gitu. Atau ada di
juga akan jadi sakit hati buat anaknya. Tapi mungkin anaknya nggak ngerasain pas sudah gede. Oke, sampai sini. Terima kasih Ibu Samantha. Bapak Ibu, kita break dulu 5 menit sebelum Q&A. Setelah itu akan ada Q&A dibantu oleh Ibu Desi. Setelah 5 menit, jadi Bapak Ibu bisa ngopi, ngetes dulu, makan kue sambil sesi Q&A juga boleh. Mohon maaf sebelumnya sedikit agak ribut ya di lapangan hall kita karena anak-anak so excited for sports day. Jadi gamenya sih biasa aja Bapak Ibu. Cuma guru-guru juga suka ada sobek segala macam karena gurunya latihan buat ngajarin anaknya. Gurunya kompetitif juga, jadi dia happy. Jadi tadi ada yel-yel, jadi anak-anak butuh refreshing lah setelah belajar di jam 3 ini. Tujuan besok untuk Bapak Ibu, karena gamenya itu cukup intens, jadi anak-anak itu di gornya itu terbuka, tidak ada AC, pintu dibuka. Saat mereka main, diminta membuka masker. Kalau tidak bisa bilang nafas. Tapi saat SKJ mungkin atau sedang nonton, kita pakai masker. Nah, misalnya ada Bapak Ibu yang keberatan anaknya buka masker, diinfo saja ke guru kelasnya supaya tidak disertakan untuk game itu tadi. Tetapi mohon sepakat sama anaknya ya. Kalau nggak sepakat itu ribut di rumah akan jadi drama nanti, tembek nanti. Jadi sepakat dijelaskan kalau memang keberatan. Tapi kita sudah cek bisa dibuka sirkulasinya, jadi kita harapkan sih aman. Gitu. Jadi karena kita lihat juga kasus COVID di SDGG tertiga hanya 1, jadi kita anggap itu bisa diterapkan aman dan tidak ada AC, jadi sirkulasi udaranya baik. Begitu Bapak Ibu.